Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saudaraku yang dicintai, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada umumnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Agar Allah Subhanahu wa taala mendengar, menerima, serta mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Tapi seringkali apa yang kita minta sama Allah, seringkali apa yang kita mohonkan kepada Allah tak didengar, tak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kita seringkali mengatakan demikian. Belum lagi ditambah dengan bisikan-bisikan setan yang terus membisikkan kepada diri kita bahwa udah tidak usah kamu berdoa, percuma juga kamu berdoa. Tuh kamu berdoa sudah lama, tidak Allah kasih ijabah, tidak usah berdoa. Ini yang seharusnya kita hindari, yang seperti ini. Ini yang seharusnya kita hindari. Jangan sampai diri kalian kena bujukan setan yang menyebabkan diri kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu juga doa kalian didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah, cuma tidak di dunia, di akhirat sana. Atau siapa tahu juga diri kita ini yang harus dikoreksi. Diri kita ini sendiri, mungkin kitanya yang bermasalah sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini akan kami kisahkan sebuah kisah di mana ada salah satu penduduk yang berada di tanah Basra, daerah Irak sana. Mereka memohon pada Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa mereka. Tak satu pun Allah kabulkan. Tak satu pun Allah kabulkan. Ini harapan kami ketika kami ceritakan kisah ini, mudah-mudahan bisa untuk memberikan pencerahan untuk kita semuanya, teka-teki pertanyaan untuk kita semuanya, jawaban ya dari pertanyaan kita dalam diri hati kita, bahwa seringkali pertanyaan itu muncul. Kenapa doaku tak diijabah oleh Allah? Apa salahku? Apa masalahnya aku? Kisah ini mungkin sedikit akan bisa menjawab. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini sebenarnya bermula dari ketika ada tokoh besar, ulama besar, sufi besar yang berasal dari kota Afghanistan yang namanya Ibrahim bin Adham. Beliau karena ada satu dan lain hal berkunjung ke kota Basrah di daerah Irak sana untuk melakukan memang urusannya, karena beliau ada urusan di sana, hingga akhirnya beliau pergi menuju ke kota Basrah. Nah, kehadiran beliau ini didengar oleh masyarakat kota Basrah. Mereka berduyun-duyun berkumpul mendatangi sang syekh, tujuannya untuk menanyakan masalah ini. Kenapa doa kami tidak didengar oleh Allah? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpullah mereka semuanya dan Syekh Ibrahim bin Adham berada di tengah-tengah mereka. Mereka mulai mengajukan pertanyaan kepada sang Syekh. Ya Syekh Ibrahim bin Adham, qala ta'ala fi kitabihi ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Wa nahnu mudadahri nad'u
walam yustajabu lana. Ya Syekh Ibrahim bin Adham, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kasih. Tapi ternyata tidak, Syekh. Kami di sini penduduk kota Basrah di sini sudah hampir setahun. Setahun Syekh minta sama Allah, mohon sama Allah, tak satu pun didengar oleh Allah. Tak satu pun di antara kami yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah begitu marahnya kepada kami? Apakah Allah itu begitu membencinya kepada kami yang ada di sini hingga doa kami tidak didengar oleh Allah? Tolong mohon pencerahannya, Syekh. Itu kata masyarakat sana. Kemudian sang Syekh pun menjawab apa yang menjadi persoalan masyarakat kota Basrah pada waktu itu, yaitu minta pencerahan sebabnya apa hingga Allah tak memberikan ijabah atas doa-doa mereka. Sang Syekh pun mengatakan, qala ya ahlal Basrah, ya ahlal Basrah, mata qulubukum fi asrati asya. Hai penduduk Basrah, itu semua disebabkan karena hatimu telah mati gara-gara 10 macam hal. Karena hatimu telah mati gara-gara 10 macam hal. Yang pertama, araftumullah wa lam tu'tuhu haqqa. Kamu kenal Allah, kamu tahu Allah, tapi haknya tak pernah kamu tunaikan. Saudaraku, apa haknya Allah? Haknya Allah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali kalian musyrik kepadanya. Itu haknya Allah atas hambanya. Yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kalian senang baca Quran, kalian suka baca Quran, walam ta'malu bihi, tapi isinya tak pernah kamu lakukan, isinya tak pernah kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ida'aitu ada syaitan wa ta'tumuhu wa waqaftumuhu. Kamu katakan, kamu tantang, aku menyatakan perang dengan setan, menyatakan perang dengan iblis, tapi ternyata realitanya, kesehariannya, kamu cok nuruti hawa nafsumu, kamu sering melakukan kemaksiatan, mengumbar aurat, melakukan perbuatan tercela. Katanya menantang setan, menantang perang sama setan. Tapi ternyata dalam kenyataannya dirimu melakukan perbuatan yang dimana itu memang arahan setan. Yang keempat, taqulu inna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bisunnati. Kemudian kamu mengatakan bahwa sesungguhnya kami ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam ta'malu bisunnati, tapi kalian tidak mau mengamalkan akan sunnah-sunnahnya. Nah ini, saya tak tanya ini, saudaraku, masjid, musola, ramainya itu laki-laki apa perempuan? Ayo. Padahal yang disuruh untuk memakmurkan masjid itu kaum Adam, orang laki-laki bukan perempuan. Ini bagian dari sunnah Rasul. Katanya cinta Rasul, katanya umat Rasul. Tapi seringkali kita tidak mau melaksanakan sunnah-sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diamalkan. Yang kelima, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Yang kelima, kamu merasa kamu pantas menjadi penduduk surga, walam ta'malu laha, tapi amal-amalan yang menyebabkan seseorang bisa menyebabkan masuk ke surga tidak pernah kamu lakukan. Itu tidak pernah kamu jalankan. Yang keenam, ida'aitumun najata minan nar wa ramaitum
fiha anfusakum. Kalian merasa bahwa kalian itu adalah orang yang selamat dari nerakanya Allah. Tapi di sisi lain, kalian melempar tubuh kalian ke api neraka. Di sisi lain kamu menganggap kamu itu adalah orang yang baik, orang yang soleh. Tapi dalam amalmu itu tidak seperti itu. Kamu itu jarakoni. Suka mengomongkan sesuatu yang baik, tapi ternyata dirimu sendiri tidak baik. Kemudian yang ketujuh, kultum innal mauta haqqun walam tasta'idu lahu. Kamu katakan sesungguhnya kematian itu hak. Dan kita memang sepakat itu. Sesungguhnya kematian itu hak. Walam tasta'idu lahu. Tapi kenapa kamu tak persiapkan? Kalau tahu kematian itu hak, kenapa kamu tak mempersiapkan? Bahwa saya ini harus mempersiapkan amal sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Karena tak menutup kemungkinan saya pun akan mati. Kemudian yang ke-8, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum walam tangduru li uyubi anfusikum. Yang ke-8, kamu sibuk dengan mencela orang lain, mencela saudaramu sesama muslim, menjelek-jelekan dia, mengata-ngatain buruk akan dirinya. Tapi kamu tak pernah berpikir bahwa dirimu pun perlu dikoreksi, dirimu pun perlu dibenahi, dirimu pun tidak sebaik mereka. Jadi seringkali orang itu menjelek-jelekan orang lain, suka memburuk-burukan orang lain, dirinya sendiri tidak pernah dimuhasabah, dirinya sendiri tidak pernah dikoreksi. Yang ke-9, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Yang ke-9 kata Ibrahim bin Adham, kalian itu memakan nikmat Allah, memakan makanan dan minuman karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam tashkurulah. Tapi kenapa kalian tak mau bersyukur? Kalian tidak mau bersyukur atas pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, yang berupa makanan, berupa rezeki. Yang ke-10, dafantum amwatikum walam ta'tabiru bihi. Kalian seringkali memakamkan jenazah saudara kalian sesama muslim, tapi tak mau mengambil ibarat darinya. Bahwa sekarang saya memendam saudara saya sesama muslim ini, suatu ketika, suatu saat, diri saya sendirilah yang nantinya akan dipendam oleh orang lain. Sedikit pun kalian tak mau mengambil ibarat dari itu semuanya. Setelah Ibrahim bin Adham mengatakan seperti itu, masyarakat kemudian tertunduk malu. Mereka kemudian menangis, meneteskan air mata. Mereka baru sadar, oh ini ternyata 10 hal yang menyebabkan doa mereka tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan Allah murka. Ini yang menyebabkan Allah benci pada mereka. Ini yang menyebabkan dan menghambat doa seorang hamba tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ketika antum semuanya ini ada dari satu di antara 10 itu, maka tolong dibenahi, tolong diberesi, tolong diperbaiki. Mungkin karena itu juga lah doa kita tertolak, doa kita ditolak, doa kita tak Allah kasih ijabah. Bisa dipahami ini ya, kisahnya Syekh Ibrahim bin Adham, ulama besar, ulama dunia yang berkunjung ke kota Basrah di Irak sana,
yang masyarakat sana mengeluh kepada sang syekh, kenapa doa saya tidak diterima, doa saya tidak diijabah, doa saya tidak dikabulkan. Kemudian sang syekh memberikan seperti pencerahan bahwa ini karena sebab kalian sendiri. Dan ternyata setelah si syekh memberikan pencerahan itu, kemudian mereka sadar diri, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ternyata mereka sudah menemukan jawaban. Oh, ternyata ini yang menyebabkan doa kami tidak diterima, doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.